di hotel gitu. Jadi bongkar pasang gitu kan, sound system bongkar pasang, alat musik juga bongkar pasang gitu ya. Saya yang udah kecil, hitam, hidup lagi kayak begini gitu, bawanya kick drum segede lemari gitu ya, naik turun di LED, proyektor boleh mati, lightingnya boleh nggak ada, tapi suara nggak boleh nggak ada. Setuju nggak sih? Setuju. Gereja harus concern dengan sound system ini. Prinsip yang saya selalu bilang sama anak-anak soundman, kita itu bagus nggak pernah dipuji, kalau suaranya jelek kita yang kena. Gitu langsung orang ngelihatnya duluan ke soundman gitu. Orang langsung semua mata menuju sama soundman. Halo, Shalom Jembatan Langit Mania. Perkenalkan, nama saya Yosua, nama panjangnya Yosua Uwa gitu. Enggak ya. Jadi saya Yosua Yan Herianto, jadi panggilannya Yosua gitu ya. Jadi mungkin saya di Jakarta ya orang panggil Yosua, karena dulu saya asli Solo, kemudian kuliah di Salatiga, dan orang taunya namanya Yan gitu ya. Tapi begitu di Jakarta, bukan karena nama beken, tapi karena waktu itu ada nama baptis, jadi orang panggilnya nama depannya gitu ya. Jadi padahal Yosua nggak ada di paspor gitu. Jadi paspor Yan. Yan Herianto Yan gitu. Herianto, Ya. luar biasa. Jadi sekarang kesibukannya Pak Yosua apa? Ya sibuk jaga toko, jaga lapak, jaga. Saya usaha saya di bidang sound system, jadi namanya PT Promedia Innovative Solution. Iya. Kami distributor beberapa merek Pro Audio, jadi professional audio untuk sound system. Ada yang dari Eropa, dari Jepang, Amerika gitu ya. Tapi lebih banyak memang untuk aplikasi yang pro audionya gitu ya. Ya awal cerita mungkin saya lahir dari keluarga yang kurang mampu terus terang, dan kami bahkan kekurangan bahkan gitu ya. Papi saya itu apa saja dikerjakan, dari tukang, dari pedagang kaki lima. Saya anak seorang, ibu saya cuma bantu di tetangga, saya anak pembantu rumah tangga. Saya untuk makan kami harus nunggu waktu itu. Saya ingat ketika kalau masakannya udah selesai, dan ibu saya itu membantu di, ya sebenarnya kayak catering juga enggak gitu ya, tapi kalau kalian tahu di Solo itu tuh rumah juga namanya Magersari gitu. Magersari itu bangun sendiri, cuman tanahnya itu punya Ndoro Kraton gitu. Saya lahir di area di mana saya masih biasa manggil Doro, manggil, dan kayaknya jadul banget masih gitu ya. Tapi gitu. Ya, tapi masih, dan itu saya ngalamin sekali gitu ya. Di tengah kekurangan itu sempet ya saya mikir ya, tapi anehnya gini ya, saya enjoy sekali dan saya nggak pernah merasa menderita dengan keadaan saya pada waktu itu, karena mungkin memang nggak punya teman-teman yang buat membandingkan, punya teman kaya atau apa bikin ngiler kehidupan, karena memang nggak pernah lihat itu. Jadi ya bersyukur aja, jalanin aja gitu ya. Satu kali saya udah lulus SMA, dan dari SMP saya banyak mandiri, saya ikut lomba kemana-mana supaya dapat tambahan uang sendiri gitu ya. Itu sampai akhirnya saya kuliah. Lalu saya kuliah di satu kota di Salatiga persisnya gitu. Dan saya kos cuman sebentar, cuman beberapa bulan, 1 tahun lah kira-kira gitu ya. Dan untuk meringankan, sebetulnya awalnya untuk meringankan beban orang tua supaya nggak usah ngirimin, nggak usah saya perlu keluar duit untuk bayar kos gitu ya. Jadi saya tuh tinggal di pastori gereja. Jadi bukan karena rohani sebetulnya, tapi karena supaya ngirit gitu ya. Makan bisa dikasih, bahkan pengerja, diaken gitu yang kadang-kadang nggak tahu, mungkin muka saya melas kali ya. Jadi kalau orang lihat saya bawain makanan aja mau mulai gitu. Sampai saya selesai kuliah dan saya tinggal di pastori gereja. Saya tiap pagi saya biasa bangun pagi, harus vakum karpet buat doa pagi, ngosek toilet gereja. Tapi satu hal yang saya ingat betul, karena waktu itu gereja belum punya tempat sendiri. Kita masih sewa di hotel gitu. Jadi bongkar pasang gitu kan, sound system bongkar pasang, alat musik juga bongkar pasang gitu ya. Saya yang
udah kecil, hitam, hidup lagi kayak begini gitu, bawanya kick drum segede lemari gitu ya, naik turun dan belum ada lift itu, hotel itu nggak ada. Jadi itu bawa bongkar pasang sendiri, dan kadang sendirian cuman sama sopir hotel gitu. Kadang-kadang mulai ada beberapa volunteer yang bantu gitu ya, yang mulai pasangin. Tapi seringnya dulu cuman berdua lah gitu ya. Speaker juga custom tuh, bikinan sendiri gitu, lokal dulu. Semarang gitu. Agak pokoknya dong. Gede. Subwoofer juga bawa sendiri gitu, kita pasang. Belum ada tuh model stand speaker yang bisa dilempit gitu, tripod itu enggak, kayu gitu. Tahun segitu tuh saya inget banget, sebulan tuh 30.000. Jadi bukan satu kali pelayanan itu. Tapi saya bisa bersyukur banget tuh buat beli CD, buat beli kaset waktu itu ya. Gitu. Buat ngenal lagu. Ya itu awal dimana saya mulai jadi ngenal, mencintai dunia sound system gitu akhirnya gitu. Dan itu langsung yang belajar di gereja Om ya. Setuju. Itu. Dulu sempet ya ada masanya gitu ya, ngeluh gitu. Aduh, gini amat ya. Supaya tinggal gratis gitu, bongkar pasang kayak begini, pelatihan berkali-kali, Rebo masang, Minggu mesti masang, bongkar lagi. Saya jemput jemaat, nganter jemaat, WL juga, kadang khotbah masih masang sound system gitu ya. Pokoknya semuanya gitu. Jadi kayak pengerja Om gitu. Pokoknya udah melebihin full timer lah gitu. Dan memang nggak ada full timernya pada waktu itu gitu ya. Belum ada gitu. Tapi saya jadi inget ya ketika akhirnya di Jakarta sempat saya bekerja nggak langsung di dunia sound system waktu itu ya. Saya kuliah elektro, jadi latar belakang saya engineering. Akhirnya bisa ketemu semua gitu. Lalu seorang hamba Tuhan, saya pelayanan, waktu itu saya kenal baik dan memberikan kesempatan buat saya untuk bekerja di perusahaannya. Sampai singkat cerita dari bos menjadi saya keluar, resign juga nggak boleh. Sampai akhirnya jadi kita partner bisnis, kita bikin perusahaan bersama. 15 tahun kami kongsian dan beliau meninggal 2 tahun yang lalu. Sampai meninggalnya saya masih bermitra dengan dia, memberi kesempatan saya untuk masuk di industri ini. Salah satunya adalah passion ya. Ternyata kita bekerja dengan passion, bekerja dengan happiness, mengerjakan sesuatu dengan cinta, itu kita nggak akan merasa berat gitu ya. Working with passion itu buat saya sekarang ini pekerjaan yang paling nikmat di seluruh dunia itu adalah hobi yang dibayar. Jadi ya saya melakukan hobi saya kok gitu. Jadi nggak akan merasa berat mau ngelembur, mau nggak tidur, mau ngerjakan sesuatu yang seberat apapun. Karena hobi ya enjoy aja gitu. Kalau Pak Yosua sendiri nggak ada sekolah musik, sekolah sound gitu? Sekolah secara spesifik di sound enggak, tapi karena background saya dari elektro dan elektronya memang spesifik, saya lebih banyak instrumentasi kontrol kalau zaman itu, jadi lebih ke elektronik sehingga menjadi dasar untuk jadi lebih fokus ke sound system gitu. Melalui jadi WL, saya jadi ngerti kebutuhan suara seorang performer yang ada di panggung itu seperti apa sih di monitor. Saya jadi tahu, komposisi saya yang perlu denger keyboard, saya perlu denger bass itu jatuhnya harus sama kick drumnya bareng. Fillernya harus seperti apa, lalu snare ketukannya seperti apa. Jadi ngerti gitu. Jadi ketika saya ada di industri di mana sound system berhubungan dengan musik itu, ya saya tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang performer. Saya tahu karena saya juga melakukannya. Saya menempatkan ketika di engineering, saya menempatkan bagaimana supaya orang itu bisa perform dengan nyaman dan mendapatkan suara yang terbaik. Nikmati proses, jangan banyak protes. Nah, itu dia. Itu quote saya juga. Amin. Jangan ikuti proses, jangan protes. Ya, kalau bicara proses emang bicara hati ya, karena saya juga soundman nih. Ya. Itu hati kita tuh benar-benar diuji karena ada satu prinsip yang saya selalu bilang sama anak-anak soundman, kita itu bagus nggak pernah dipuji, kalau suaranya jelek kita yang kena.
Ning gitu langsung orang ngelihatnya duluan ke soundman gitu. Orang ya. langsung semua mata menuju sama soundman gitu Dan kan. langsung dihakimi, salibkan dia gitu ya. Ya, sebagai pengalaman Om kan pernah juga ada di soundman. Mungkin teman-teman soundman yang sedang melayani jadi soundman gimana nih, ada tips, ada mempersiapkan hati. Nah, itu good question itu. Jadi itu yang paling klise dan banyak terjadi gitu. Tapi bersyukur karena saya melewati semua fase itu dari sound engineering, tapi juga ada di bagian performer, di imam musik gitu ya. Karena kata kuncinya itu keywordnya cuma satu, komunikasi. Karena seringkali komunikasinya tidak terjalin dengan baik, apa yang dibutuhkan oleh para imam musik nggak terakomodir oleh engineer-nya. Engineer-nya merasa, aduh imam musik ini rewel banget sih, belagu banget sih, minta ini, minta itu gitu ya. Lu nggak ngerti, gue lagi bingung nih ngurusin channel yang lain gitu. Nah itulah perlunya komunikasi dan tentunya juga dasar-dasar basic audio yang harus dimengerti satu dengan yang lain. Karena bahasanya di audio engineering dan musik rada berbeda kebutuhannya. Nah itulah, ya saya bersyukur ya melalui perusahaan saya PT Promedia Innovative Solution berangkat dari keresahan dan hal-hal seperti itu. Di tengah pandemi kita proyek rada kurang, ini saya sampai ngebangun channel. Mungkin bisa ikuti saja channelnya dan jangan lupa di subscribe channel Promedia Innovative Solution Channel karena visinya untuk mengedukasi. Bukan hanya di gereja, di korporat, tapi juga di mungkin rental company, mungkin konsert-konsert yang besar gitu ya. Itu bagaimana sih men-set up, bagaimana sih mengkomunikasikan problem antara sound engineer dengan pemain musik, bagaimana men-set up satu sistem yang besar gitu ya. Ya kalau titik terendah mungkin justru ya memang dari kecil memang sudah rendah. Saya sudah bingung juga ya untuk nyari yang paling rendah gitu ya. Tapi bagusnya Jovi, saya tidak pernah merasa menderita, saya tidak pernah merasa itu titik yang jadi playing victim gitu ya. Mungkin karena saya memang nggak punya cara pandang yang lain, saya nggak punya perbandingan sama orang lain, saya nggak punya teman-teman yang untuk saya pakai untuk membandingkan enaknya gitu, nggak juga. Kalau saya tahu hidup saya berharga, saya nggak mau hidup dengan murahan, karena hidup saya terlalu berharga. Nah di situ jadi satu fighting spirit yang nggak tahu ya, waktu itu saya bergelora sekali dan sampai hari ini pun saya nggak berubah. Saya selalu berusaha untuk mulai dari keluarga saya mulai hidup saya harus lebih baik. Saya ingat sekali mami saya cuman lulusan SD, papi saya lulusan STM. Papi saya selalu ngomong, ya aku reso sekolah dhuwur, nek iso anak-anakku sekolah dhuwur. Itu bahasa Ibrani saudara ya. Jadi nanti ada translate-nya. Nanti di subtitling gitu ya. Tapi intinya papi nggak bisa sekolah tinggi, tapi papi kepengen anak-anak papi bisa sekolah tinggi. Itu yang jadi sebuah semangat buat saya gitu ya. Sampai hari ini saya masih kepengen belajar, saya studi doktoral saya karena ya saya kepengen belajar lebih lagi. Dan itu yang menjadi semangat buat saya. Membanggakan orang tua, memenuhi kerinduan cita-cita orang tua saya, bahkan juga cita-cita saya memiliki hidup yang lebih baik. Kadang-kadang kita itu cuma ngelihat hidup kita sepotong-sepotong sesaat dan kita kecewa, kadang kita dirugikan orang, kadang kita disakitin, difitnah atau ngalamin hal yang nggak enak dan kita komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya ngelihat satu potong puzzle dalam hidup kita. Bayangkan ada ribuan atau ratusan potongan puzzle di depan kita. Kadang kalau kita ngelihat satu potong, dua potong puzzle kita nggak pernah ngerti itu hitam putih, cuman sepotong, gambarnya nggak jelas gitu ya. Dulu sempet ya misalnya komplain sama Tuhan, apa susahnya sih ya Tuhan bikin saya lahir dari anaknya Om Lim Sio Leong gitu ya, kan langsung enak gitu ya, lahir langsung di Mercedes Benz gitu ya. Ini saya lahir di WC umum gitu ya, jadi kenapa ya Tuhan ya, kan nggak susah buat Tuhan gitu ya. Atau Tuhan apa susahnya sih Tuhan saya langsung dapat kemudahan gitu untuk saya bisa menjalani hidup seperti orang-orang di luar sana. Saya mengencourage teman-teman yang mendengar
cerita ini gitu ya. Mungkin hari ini kita sedang berada di titik paling rendah dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang ngadepin sesuatu yang berat, tekanan, mungkin kita ngalamin masalah yang kita nggak bisa selesaiin. Itu cuma satu potong puzzle dalam hidup kita. Sama ketika dulu saya sempat kecewa, sempat kenapa ya Tuhan izinkan ini terjadi ya gitu ya. Tapi hari ini sama seperti Daud setia dengan 2-3 ekor domba. Tuhan ingetin ketika saya setia dengan 2-3 ekor speaker yang waktu itu saya bongkar pasang, saya mungkin pakai keluh kesah waktu itu gitu ya. Tapi saya bersyukur loh Tuhan izinkan melewati fase itu, ternyata waktu kita setia dengan 2-3 ekor speaker itu, cara Tuhan untuk membawa saya ke industri sound system ini, itu melalui pelayanan saya sekian belas tahun yang lalu. Dan itu yang menjadi semangat buat saya. Membanggakan orang tua, memenuhi kerinduan cita-cita orang tua saya, bahkan juga cita-cita saya, memiliki hidup yang lebih baik. Itu jadi satu fighting spirit, nggak hanya cuma di dunia pendidikan, di dalam pelayanan, apalagi di dunia kerja. Supaya kita bikin hidup lebih hidup gitu. Wah, kayak tagline-nya apa ya? Kalau secara di bisnis, di perusahaan, dengan channel Promedia Innovative Solution ini, satu kerinduan saya bisa memberkati industri ini pada umumnya, tapi terus terang juga secara spesifik pada House of Worship, gereja Tuhan di Indonesia. Karena terus terang ngomong, karena banyak sekali masalah-masalah yang klise yang tadi Jovi sering tanyain gitu ya, komplain antara musisi, imam musik dengan engineer, belum lagi jemaat yang sering komplain, lalu pemimpin, gembala atau mungkin yang nggak ngerti sound tapi juga pokoknya kalau ngomong di gereja kan susah, nggak punya bahasa standar parameter, suaranya kurang tebel nih, suaranya kurang basah nih, gitu. Tebel bola kali gitu kan. Gitu. Iya. Nah itu jadi dengan edukasi itu jadi sebuah legacy ya, jadi sebuah warisan di mana orang bisa nonton YouTube-nya, podcast-nya, dan langsung bicara, langsung aplikasi, bukan teori. Karena kadang kalau teori mungkin bisa didapat di sekolah audio gitu. Artinya emang sisi produksi sound system di gereja itu juga sangat penting. Yes. Kalau Pak Yosua sendiri melihat sebagai praktisi musik atau praktisi di bidang audio itu melihat sound system yang mungkin ada di gereja-gereja saat ini sepenting apa sih, seperlu apa sih kita benar-benar concern di situ? Sangat amat penting banget. Bukan mengecilkan hal yang lain ya. LED proyektor boleh mati, lightingnya boleh nggak ada, tapi suara nggak boleh nggak ada. Setuju nggak sih? Setuju. Jadi seringkali audio ini jadi dipandang sebelah mata, yang penting gedungnya mewah, backgroundnya indah, tapi suaranya nggak enak. Orang nggak bisa nyaman untuk mendengar akustiknya nggak di pesan Tuhan gitu ya. Padahal audio itu sesuatu yang amat sangat penting untuk house of worship, untuk gereja. Kenapa? Karena pesan Tuhan disampaikan melalui suara. Itulah perlunya edukasi dan satu ya spiritnya ya Jovi ya. Gereja harus concern dengan sound system ini. Spiritnya adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau kita sendiri standarisasinya sudah nggak berusaha memberi yang terbaik, baik secara quality, brandnya juga yang baik, lalu dari ujung ke ujung itu juga sesuatu yang baik. Kalau spiritnya sudah memberi yang terbaik, saya yakin pasti hasilnya juga akan terbaik. Ini bukan masalah harus mahal, harus yang mewah, enggak. Tapi bahasa saya best value for money. Yang sesuai, yang tepat untuk size, untuk ukuran, untuk layout dari gereja tersebut. Sound system yang baik harus mulai dari gereja. Kalau saya ya berani ngomong kayak begitu ya. Gereja harus memberikan yang terbaik, sound quality yang terbaik. Kenapa? Karena supaya jemaat bisa menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan yang dia dengar. Jemaat bisa mendengar firman Tuhan, mencatat dengan baik, pesannya jelas, bukan
mau denger tadi ngomong apa ya? Kok nggak jelas ya tadi apa ya gitu ya. Bagaimana jemaat bisa menangkap firman Tuhan dengan baik kalau suara yang disampaikan saja tidak jelas dan tidak nyampe ke audiens. Apalagi kadang kalau mungkin saya pernah datang satu gereja itu sudah cukup besar, satu hari soundnya nggak enak. Ya. Jadi kayak kita pujian pun kayak ngerasa bagaimana gitu, tapi ternyata setelah selesai ibadah si soundman-nya tidak datang. Akhirnya mempengaruhi satu ruangan itu untuk menikmati ibadah bukan bergantung sama itu, tetapi itu menjadi faktor juga buat kita nolong orang bisa. Iya, bahkan bahasanya yang sering kali jemaat datang, wah pujian penyembahnya nggak ngangkat, barbel kali ngangkat gitu ya. Itu bukan barbel, tapi memang ya kenapa? Karena ya audionya tidak di deliver dengan baik. Bagaimana musikalitasnya itu bisa kita dengar dengan baik kalau audionya juga tidak baik. Intinya sebetulnya audio yang baik itu sound system baik, barangnya bagus, speknya bagus gitu ya. Sebetulnya itu baru 50% kalau untuk sebuah audio system bisa didengar dengan baik. Sisanya apa? Ya 25% musisinya. Sound systemnya udah baik kayak apa tapi musisinya nggak groovy, mainnya fals, ya nggak enak. Tapi 25% ada lagi akustiknya. Musiknya bagus, sound systemnya sudah bagus, tapi suaranya gaung-gaung. Akustiknya nggak pernah dipikirin, ya nggak akan didengar dengan jelas kualitasnya. Pak, kalau saya juga selain di sound, saya basicnya itu sebenarnya itu multimedia gitu. Oke. Jadi kalau di multimedia kami ada grup, jadi grup multimedia gereja gitu. Jadi kita semua sharing, belajar di sana sama-sama, saling sharing ilmu antara gereja satu dengan yang lainnya. Kalau di sound itu saya sih belum ada, nggak tahu. Kalau dari Promedia sendiri mungkin ada komunitas atau kita mau belajar sound sama-sama. Wah, ini jadi spill dan numpang iklan gitu ya. Jadi bisa silahkan diikuti YouTube ini, Promedia Innovative Solution Channel gitu ya. Promedia Innovative Solution, dan di situ kita komunitasnya saya membaptisnya waktu itu namanya Neti Sound. Gitu. Dibaptis. Jadi kita namain Neti Sound gitu ya. Neti Sound. Karena kalau netizen kan kayaknya kejem gitu ya. Jadi ini Neti Sound gitu ya. Itu adalah komunitas pro audio, ada musisi, ada engineer di situ. Dari YouTube itu bisa diklik di menu community, kita ada discussion, ada forum di situ, kita sering ngobrol. Dan puji Tuhan waktu itu kita mulai dari betul-betul dari nol betul-betul. Dan lucu kalau boleh cerita dikit gitu ya. Karena pandemi kita ya kerjaan kurang, kita nggak bisa kerja project di mana-mana. Beberapa teman-teman tuh sering ngobrol di kantor gitu ya. Waktu masa pandemi gitu di depan teras gitu. Engineer ngobrol sambil ngulik sound system gitu. Dan saya dengerin ngobrolnya kok lucu-lucu ya gitu ya, seru gitu ya. Setiap hari saya dengerin, akhirnya saya ngomong, udah kalian ngomong tetap aja biasa kayak gini ya. Gua kasih mic dan kita punya produk Tascam dari Jepang itu namanya Mixcast. Itu memang mixer untuk podcast gitu kan. Saya waktu itu saya bingung, ini gimana masarinnya ya podcast ya. Waktu itu podcast masih mungkin Corbusier doang yang close the door yang masih paling booming gitu ya. Dan nggak ada podcast khusus di audio gitu ya. Ini gimana masarinnya ya? Tapi Tuhan kasih hikmat waktu itu. Kenapa nggak dipasarin melalui anak-anak itu lagi pada ngobrol. Saya kasih Mixcast podcast mixer di situ, kasih mikrofon melalui podcast itu. Kebutuhan untuk, bayangkan gereja waktu itu harus streaming. Jadi kita bisa ngenalin tentang gimana audio interface untuk streaming, gimana video streamernya gitu ya. Dan kita jual paket-paket podcast dan streaming untuk gereja, untuk korporat. Karena sales gitu kan nggak bisa kunjungan dealer pada waktu itu ya. Jadi harus online gitu ya. Tapi Tuhan kasih hikmat melalui itu. Hari ini kita sudah hampir 86.000 subscriber. Wow. Membangun komunitas itu, Neti Sound se-Indonesia Raya. Dan bahkan masa pandemi itu pabrik nggak bisa supply sampai nggak mampu mensuplai kebutuhan kita karena kebutuhan mikrofon untuk studio itu tuh ribuan waktu itu kita jual. Saya sampai geleng-geleng, ini mikrofon buat ulekan atau apa gitu karena. Tapi ternyata intinya poin saya gini ya, di tengah
pandemi, di tengah goncangan, di tengah masalah apapun, sebetulnya selalu ada cara Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Tapi masalahnya apakah kita minta hikmat Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan pasti kasih jalan. Saya mengencourage teman-teman yang mendengar cerita ini gitu ya. Mungkin hari ini kita sedang berada di titik paling rendah dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang ngadepin sesuatu yang berat, tekanan, mungkin kita ngalamin masalah yang kita nggak bisa selesaiin. Itu cuma satu potong puzzle dalam hidup kita. Sama ketika dulu saya sempat kecewa, sempat kenapa ya Tuhan izinkan ini terjadi ya gitu ya. Tapi hari ini saya ingat betul sama seperti Tuhan memberikan kepercayaan kepada Daud. Dan Daud setia dengan 2-3 ekor domba. Yes. Tapi hanya karena dia menggembalakan 2-3 ekor domba itu, dia bisa mengalahkan serigala, dia bisa jago, dia ngerti arah mata angin, dia tahu air di mana, dia tahu cuaca yang baik, dia tahu tempat berlindung, dia tahu bagaimana mengalahkan lawan binatang yang mengganggu serigalanya. Dari situ dia bisa mengalahkan Goliat. Saya pelajarin ya, waktu dia mengalahkan Goliat, ternyata itu nggak kaleng-kaleng. Istilahnya dia nggak asal-asalan ngambil batu tembak ke Goliat gitu. Bahkan dia tahu betul batu yang punya kepadatan massa yang paling tinggi, dan ternyata para teolog, para peneliti meneliti itu batu yang digunakan Daud itu mengandung barium sulfat yang punya kepadatan massa tinggi, sehingga ketika dia umban ke Goliat itu sekali tembak dan dia langsung tumbang, dia pancung kepalanya dan dia menang. Bukan hanya Daud menang terhadap Goliat, tapi Israel menang dan dia menjadi pahlawan, dia menjadi raja di mana bangsa Israel memiliki luasan yang terbaik, terluas pada masa Daud gitu. Sama seperti Daud setia dengan 2-3 ekor domba. Ketika saya setia dengan 2-3 ekor speaker yang waktu itu saya bongkar pasang, saya mungkin pakai keluh kesah waktu itu gitu ya. Tapi saya bersyukur loh Tuhan izinkan melewati fase itu, ternyata waktu kita setia dengan 2-3 ekor speaker itu, hari ini Tuhan percayakan brand speaker yang ternama, Tuhan percayakan konser-konser besar, Tuhan percayakan merek yang premium, yang terbaik di industri ini. Kalau saya nginget pada waktu itu, ternyata cara Tuhan untuk membawa saya ke industri sound system ini, itu melalui pelayanan saya sekian belas tahun yang lalu. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Waktu kita melakukan dengan totalitas dan ucapan syukur ya sama Tuhan. Jadi itu cara Tuhan ya menurut saya ya. Kayaknya semuanya waktu kita balik lagi tadi kumpulin puzzle demi puzzle, sambungin puzzle demi puzzle. Nyambung. Ternyata ya puzzle saya belum selesai. Bapak Ibu Saudara juga mungkin puzzle-nya juga belum selesai. Sampai kita nanti dipanggil Tuhan gitu ya. Tapi at least saya mulai melihat ada bigger picture yang oh ternyata dulu maksud Tuhan itu seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat jembatan langit yang mungkin hari ini kok hidup saya seperti ini ya. Kok saya kayaknya menderita ya. Kok saya kayaknya nggak berhasil ya. Tenang, mungkin puzzle-nya belum nyambung satu dengan yang lain. Tapi waktu kita percayakan hidup kita sama Tuhan dan puzzle-puzzle itu mulai ketemu, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Jadi semakin indah gitu loh, karya Tuhan gitu ya. Sama pemazmur bilang, Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun kita dari sejak kita di rahim kandungan ibu kita gitu. Cuman seringkali kita itu gampang bosen, kita gampang berontak di satu titik, padahal proses Tuhan belum selesai. Seneng banget kita bisa ngobrol tentang kesaksian, demikian juga apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Tapi saya percaya,
saya tidak tahu apa yang sedang sahabat Jembatan Langit hadapi hari ini. Mungkin Anda sedang ada seperti Yusuf di dalam sumur atau di dalam penjara, atau seperti Daud yang nggak dianggap sama papanya, bahkan sama saudara-saudaranya. Dia bahkan ketika Samuel datang ke Isai, Daud aja nggak terhitung gitu ya, nggak dianggap sama sekali. Tapi percayalah, segala sesuatu yang terjadi dan Tuhan izinkan itu terjadi di hidup kita, Tuhan pasti punya rencana. Mungkin itu bagian pasal-pasal kecil dalam hidup kita. Tetap sabar, tetap tekun dan setia untuk mengumpulkan, menyatukan pasal-pasal yang mungkin terdiri ada penderitaan, ada sukacita, ada sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang nggak enak, mungkin difitnah, mungkin ditipu orang. Tetap mengucap syukur. Bersyukur kita direndahkan orang, bersyukur kita mungkin ditipu oleh orang lain, karena melalui hal-hal seperti itu Tuhan sedang menguatkan otot-otot iman kita. Kita jadi belajar lebih bijak, kita jadi lebih berhikmat untuk segala sesuatu. Itu sebabnya closing statement saya sama seperti Daud dipercaya 2-3 ekor domba. Dulu Tuhan percayakan saya juga 2-3 ekor speaker. Tapi waktu kita setia melakukannya dan untuk kemuliaan Tuhan, percayalah Tuhan bisa bawa kita naik dan bukan turun. Tuhan bisa jadikan kita kepala dan bukan ekor. Ketika kita setia, tekun melakukannya satu persatu, kumpulin setiap pasal demi pasal dalam hidup kita, tangan Tuhan sedang merendah hidup kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya, oh. Kau lihat pelangi kasih-Nya.